warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Ulandari dari kelas 24B Prodi PGSD. Pernah nggak sih lagi asik-asik ngetik makalah, terus tiba-tiba harus bolak-balik referensi demi membuat sebuah kutipan dan daftar pustaka manual? Pasti rasanya pengen nyerah nggak sih? Apalagi kita sebagai mahasiswa pasti banyak tugas yang tentang membuat makalah maupun karya tulis ilmiah lainnya. Tenang, kamu nggak sendirian. Aku juga pernah ngalamin hal yang sama. Tapi sekarang aku punya senjata rahasia yang ampuh, yaitu Mendeley. Mendeley adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan berbagi dokumen akademik seperti referensi dan makalah penelitian. Mendeley dikembangkan oleh Elsevier, perusahaan teknologi asal Inggris. Mendeley memberikan banyak kegunaan, di antaranya yaitu yang pertama, mencari, menyimpan, dan mengelola referensi dan dokumen akademik. Yang kedua, membuat kutipan dan daftar pustaka secara otomatis. Yang ketiga, berjejaring dengan penelitian lain secara online. Yang keempat, mengimpor referensi dari situs indexing karya ilmiah terkemuka seperti Google Scholar. Mendeley ini memiliki dua versi, yaitu Mendeley Desktop dan Mendeley Reference. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang cara menggunakan Mendeley Desktop. Dengan menggunakan Mendeley Desktop, kita dapat membuat kutipan dan daftar pustaka menjadi lebih mudah dan hemat waktu. Penasaran gimana caranya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Teman, di sini aku bakalan buat video tutorial penggunaan Mendeley Desktop. Nah, sebelumnya Mendeley Desktop itu sebenarnya ada dua versi, yaitu Mendeley Reference dan Mendeley Desktop. Tapi yang paling mudah digunakan itu ialah Mendeley Desktop. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita terlebih dahulu harus memiliki aplikasi Mendeley-nya. Nah, sebenarnya aku di sini udah ada sih aplikasi Mendeley Desktop-nya, tapi aku cuma mau nunjukin ke kalian bagaimana cara mendownloadnya. Nah, caranya itu dengan membuka Chrome kalian masing-masing. Nah, kemudian ketikkan download Mendeley Desktop. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita pilih yang bagian ini, Mendeley Desktop 1.19.5 installers. Oke, klik dua kali. Nah, kemudian teman-teman bisa klik yang ini, Mendeley Desktop for Windows. Nah, klik ya teman-teman. Nah, dia akan otomatis di sini bakalan download, tapi karena aku udah, jadi aku skip aja ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa ngikutin cara-caranya ya. Nanti tinggal di next kan aja, oke. Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Kemudian kita pencet yes. Kemudian kita next kan. Ini ada next. Kemudian kita pilih I agree. Kemudian kita klik next. Kemudian kita pilih install. Nah, sini ada bacaan finish, jadi kita klik finish. Nah, ini tampilan pertama dari Mendeley-nya. Bagi teman-teman yang belum punya akun Mendeley, teman-teman bisa klik register terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman klik register tadi, maka akan keluar tampilan seperti ini. Kita disuruh membuat akun terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa nih buat akun di sini dan membuat passwordnya. Terus klik sign in. Nah, artinya ini teman-teman sudah berhasil membuat akun Mendeley teman-teman. Jangan lupa ya, tadi udah buat akun, terus buat passwordnya juga ya, biar kita bisa login ke Mendeley kita. Nah, kalau teman-teman udah buat akun, nanti kalau misalnya teman-teman udah memiliki akun Mendeley, tampilannya akan seperti ini. Nah, karena aku udah mempunyai akun Mendeley dan membuat passwordnya juga, jadi aku masukin ya akun aku. Ini dia.
Nah, kemudian kita masukin password. Nah, kemudian klik yang ini, sign in. Klik. Nah, kemudian tampilan Mendeley yang pertama kali akan muncul akan seperti ini. Nah, karena aku sebelumnya udah pernah pakai Mendeley, jadi di sini ada beberapa dokumen tugas aku. Tapi bagi teman-teman yang first time menggunakan Mendeley, ini tampilannya akan kosong ya teman-teman. Nah, itu dia caranya teman-teman. Kita lanjut ke tutorial penggunaannya. Cara membuat kutipan, footnote, serta cara membuat daftar pustaka otomatis. Kita masukin file jurnal yang ingin kita kutip di pojok kiri atas ini dengan mengklik tanda add ini, kemudian klik add file. Nah, kemudian kita pilih jurnal yang ingin kita kutip. Nah, sebagai contoh aku ngambil jurnal yang ini ya teman. Nah, ini dia. Dan ini nampak jurnal, nama penulisnya Yuniarto. Nah, kita klik 2 kali. Kemudian, ini adalah tampilan jurnalnya setelah diklik. Di bagian sebelah kanan ini bisa dilihat ada keterangan dari jurnalnya itu sendiri. Ada nama penulisnya, ada tahun terbit jurnalnya, ada jumlah halaman, volume, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh aku bakalan mengambil kalimat yang ada di jurnal ini dengan cara mengcopy terlebih dahulu. Nah, aku ngambil yang ini, pendidikan. Nah, kemudian kita copy. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Sebenarnya kalau kita mau mengkutip itu, kita harus paraphrase terlebih dahulu ya teman. Tapi karena aku di sini hanya sebagai contoh aja, jadi aku nggak paraphrase ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Word. Nah, ini aplikasi Word. Nah, kemudian kita klik buat dokumen baru. Nah, kemudian kita lihat di reference ini. Nah, di reference ini kan udah ada nih item-item dari Mendeley seperti insert citation, open Mendeley, insert bibliografi, dan sebagainya. Ini tandanya akun Microsoft Word aku sama akun Mendeley itu sudah terhubung. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya di Microsoft Word-nya belum terhubung, teman-teman bisa masuk ke Mendeley lagi dengan cara mengklik ini tools yang ada di pojok sebelah kiri atas. Ini dia, ada bacaan di sini nanti install Microsoft Word plugin. Tapi karena aku udah install, jadi bacanya uninstall Microsoft Word plugin. Jadi teman-teman kalau misalnya belum muncul di Microsoft Word-nya, bisa ditekan yang install ya teman-teman. Nah, jadi aku balik lagi ya ke Microsoft Word. Nah, tadi kan ini udah terhubung nih. Kita paste kalimat yang udah kita copy tadi, Ctrl V. Nah, ini dia. Jadi aku mau rapiin dulu kalimatnya. Nah, biar kelihatan rapi aja sebenarnya. Ini kita ubah jadi Times New Roman. Ini jadi fontnya 12. Nah, rata kiri kanan. Nah, kemudian aku mau buat kutipan. Kutipannya tuh sebenarnya bisa dibuat di bagian depan maupun di bagian belakang. Tapi aku sebagai contoh sekarang aku mau buat kutipan di bagian belakang. Jadi, kalau membuat kutipan di bagian belakang, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah meletakkan kursor di bagian belakang kalimat. Nih, udah aku letakin. Nah, kemudian kita lanjut ke reference. Nih, klik ya, teman. Terus,
ketika udah klik reference, kita masuk ke style. Teman-teman harus pilih style dulu. Mau pilih style yang mana? Sebenarnya kalau aku biasanya sih pakai style yang American Psychological Association ini. Ini dia, pakai gini ya teman. Nah, kemudian kita masuk ke insert citation. Masuk, klik. Nah, itu ada bacaan go to Mendeley. Nah, teman-teman bisa nih go to Mendeley. Nah, secara otomatis dia akan beralih ke aplikasi Mendeley. Nah, ini dia tadi kan kita berada di jurnal yang ini tadi kan yang kita copy. Jadi kita klik 2 kali. Kemudian setelah kita klik, nah kita lanjut ke yang ini, ke site. Ini ada tanda kutip ini. Nah, kita klik ini 2 kali juga. Nah, kemudian secara otomatis di bagian Microsoft Word kita ini udah ada nih nama penulisnya dan tahun jurnal itu diterbitkan. Kemudian ini kan cara membuat kutipan. Nah, aku mau buat cara yang kedua, yaitu cara membuat footnote. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya sama aja, cuman nanti sedikit berbeda di bagian style. Nah, sekarang aku mau masuk ke jurnal yang satunya lagi, teman. Nah, kita masuk ya ke jurnal yang satu lagi. Kita close dulu yang ini. Kemudian klik ini add. Kemudian add file. Nah, kemudian klik yang ini. Aku mau jurnal yang ini. Nah, ini dia. Nama penulisnya Wahono ini. Kita klik 2 kali. Kemudian kita copy kalimat yang ingin kita buat footnote. Nah, mana ya? Cari dulu kalimatnya yang ini jelas terbukti. Sampai dasar ini. Oke. Kita copy. Dah. Kemudian setelah sudah kita copy, kita masuk lagi ke aplikasi Word. Ini dia Word yang tadi. Dah. Kemudian kita buat kalimatnya di bawah kalimat yang ini ya teman. Nih, kita paste ya. Nah, itu dia kalimatnya. Sudah ada. Ini dia kalimatnya. Oke, kemudian untuk membuat footnote, kita letakkan juga kursor di bagian belakang. Kemudian setelah itu ubah stylenya. Nih, di sini kan ada style. Tadi kan stylenya American Psychological ini kan. Nah, kita kalau mau buat footnote, kita ubah menjadi Modern Humanities Research. Nah, ini kita klik. Nah, itu udah terubah kan. Nah, otomatis juga yang bagian atas ini jadi angka 1. Nah, itu adalah footnote-nya. Nah, kita buat footnote yang di kalimat yang kedua ini gimana caranya? Dengan ngeklik insert citation, kemudian go to Mendeley. Nah, nih kita klik jurnal yang udah kita ambil tadi untuk buat footnote, klik. Kemudian klik site di atas ini. Nah, kemudian dia bakalan jadi deh tuh ada angka 2. Nah, ini nampak kan? Ada angka 2-nya. Nih, ini 1, nih 2. Nah, itu berarti footnote kita sudah berhasil, teman-teman. Nah, kita lihat bagian bawahnya. Nah, ini ada bagian bawahnya nih kayak namanya Bambang Yuniarto Enrivo. Nah, ini ada nih. Tapi biar rapi kita tap ya. Tap. Ini juga kita tap. Nah, gitu teman. Nah, jadi kan footnote-nya. Nah, itu cara membuat footnote. Jadi bedanya itu cuman di style. Kalau teman-teman mau buat kutipan, ya stylenya American Psychological. Tapi kalau mau buat footnote, ya stylenya itu ya Modern Humanities. Oke, begitu teman. Nah, sekarang gimana caranya kita buat daftar pustaka? Nah, cara membuatnya itu sangat mudah teman. Kita tinggal enterkan dulu untuk ke halaman yang baru. Nah, enter. Nah, kemudian kita buat judulnya nih, biar tahu aja gitu. Daftar pustaka. Nah, gitu. Nah, ini kan daftar pustakanya. Nah, terus kita ketengahin biar mudah aja sebenarnya. Nah, ini dia daftar pustaka, kemudian enter.
kemudian rata kiri kanan. Nah, kemudian kita balik lagi ke referen. Nah, ini dia referensi kita tadi kan. Nah, teman-teman, kalau mau buat daftar pustaka secara otomatis, teman-teman tinggal klik insert bibliografi ini. Nah, klik dan jadi deh. Itu dia, ada kan? Nah, dan ini secara otomatis nanti bakalan ada nama penulis, judul jurnal, halaman, tahun dan sebagainya. Ini kan kita pakai footnote ya, daftar pustakanya. Jadi bentuknya kayak gini. Tahunnya itu di setelah judul jurnal. Tapi kalau teman-teman pakai style yang ini, style yang kutipan tadi, maka dia akan berubah, Cak ya. Nah, ini kan nama penulisnya, tahunnya yang terlihat di sini kan. Dan daftar pustakanya pun seperti ini. Kayak tahunnya dulu, baru judul dari jurnal itu. Nah, begitu teman. Dan footnote-nya pun nggak ada di bagian bawah, karena kita pakai style yang American. Nah, gini. Udah jadi. Sekian ya tutorial dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua dan dapat diterapkan untuk tugas-tugas teman-teman semua. Nah, ini aku mau pakai footnote aja. Sekian, bye-bye. Sekian video tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you!